Mas Boyan dari sana Bang. Ada meja di depan, ada meja di depan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin lagi salamnya. Tadi saya lihat masih ada yang belum jawab salam. Yang jawab salam saya doain insya Allah panjang umurnya, insya Allah suaminya jadi soleh, istrinya jadi soleha, anaknya jadi soleh-soleha, insya Allah yang janda bisa nikah. Jaga kenceng amat. Amin. Jangan Bu. Salam yang kenceng jawabnya ya Bro ya. Woi, jawab salamnya kenceng ya. Awas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak kecil diam dulu ya Tong ya. Bentar, awas Tong, diam Tong, ngaji dulu bentar. Nggak lama, Ustadz paling juga ceramahnya 15 menit dikali 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Kencang salawatnya, yang kencang salawatnya insya Allah THR cepat turun. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap daripada para tokoh masyarakat di lingkungan Musalla Insan Rabbani yang tidak mampu disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada semuanya. Bil khusus mungkin di sini ada ketua DKM, emang ada orangnya di samping sebelah kiri saya. Ibu, mana orangnya? Ada apa kagak? Yang ganteng apa yang jelek? Woi, itu madhab sini apa? Kita lagi ceramah jadi miring. Ya Allah, tolong ini mah. Woi, madhab sini. Nah, yang udah madhab sini mantap, acung jempol. Ntar pulangnya insya Allah perutnya kenyang dari sini. Nah, ini orang buka. Ya, yang saya hormati di sebelah kiri saya ada Bapak Ketua DKM kita, iya Pak. Yang baru udah dilantik belum ini dia? Udah dilantik, udah disumpah-sumpahin apa belum? Belum. Kita doain Bapak Ketua DKM kita insya Allah istiqomah makin berkah kehidupannya, amin.
Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Ustadz yang menjadi Menteri Perhubungan bagi saya, karena dia yang menghubungi saya, yaitu Ustadz Ikhwan. Kita doakan juga beliau sehat berkah panjang umur, amin. Yang saya hormati tokoh-tokoh yang lainnya yang tak bisa disebutin. Bapak namanya siapa Pak? Supriyadi. Bapak Zat apa? Nah, banyak kan lah. Mana ketua RW? Masya Allah, Pak RW kita doain jadi RW, insya Allah makin berkah. Kalau uang sampah tolong dilunasin, RW. Insya Allah. Jangan sekalian berbahagia yang tak bisa disebutin yang lainnya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya ngomong agak lama-lama Ibu, saya dari subuh belum makan ini Bu ya. Apa? Asal. Jamaah sekalian yang berbahagia, maafin kalau nggak disebutin, tetapi teriring doa semoga pada hari ini puasa kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah kita yang lainnya di Ramadan ini dari awal sampai nanti akhir semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita disampaikan lagi kepada bulan Ramadan tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya, amin ya Rabbal. Saya bersyukur kepada Allah, makanya saya mengajak kepada para jamaah, ayo kita berucap alhamdulillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan itu insya Allah kita termasuk hambanya yang bersyukur, hambanya yang berterima kasih kepada Allah, sehingga kalau kita bersyukur insya Allah nikmatnya ditambahkan terus kepada kita semuanya. Yang awalnya punya motor 1, gara-gara bersyukur kepada Allah motornya ditambah jadi berapa motornya? Jadi berapa? Jadi berapa? 2 dulu. Udah pakai 4. Gara-gara bersyukur sama Allah, awalnya punya mobilnya 1, udah gitu mobilnya mobil tua, jelek lagi. Bersyukur sama Allah diganti mobilnya, bukan hanya diganti, ditambah awalnya 1 jadi mobilnya berapa? Berapa? 2. Banyak lagi 2. Gara-gara bersyukur kepada Allah, awalnya rumahnya 1, ditambah rumahnya jadi berapa? Jadi berapa? Ini bapak-bapak Jombai di sini nih. Woi ngomong. Emang gue ceramah mama doang, sama itu juga. Dengerin ya. Woi, awalnya punya rumah 1 jadi berapa rumahnya? Nah begini jawab, jangan diem baik. Kalau tak puasa diem baik. Tapi yang puasa ente doang. Kita juga sama. Awalnya punya istrinya 1, gara-gara bersyukur kepada Allah akhirnya istrinya ditambah jadi tambah solihah. Alhamdulillah. Kalau ada curiga sama saya nih. Ustaz ini bulan puasa, Ustaz masa Ustaz doain supaya suami saya istrinya 2? Nah, saya tidak akan doain itu, tapi insya Allah istrinya 1 yang solehah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Saya agak panjang lebar nih ngomong ya, tapi saya mau nyampaikan anak yatim ini sangat penting untuk kita sedekahi atau untuk kita santunin. Kenapa saya ngomong begitu?
Nih, Pok, dengerin Pok yang di luar Pok. Orang pada kelihatan dengerin. Nih, dengerin, woi dengerin. Kata Nabi di dalam kitab hadis Bulughul Maram, di sana disanadkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Di sana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis tersebut, saya, dengerin, saya, ini Nabi ngomong, maksudnya bukan anak, ini ustadznya ngomong. Saya, kata Nabi, adalah bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim. Jadi kalau ibu sekarang menyantuni anak yatim, kalau bapak sekarang menyantuni anak yatim, bapak nanti bersama Nabi insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengisyaratkan mengangkat dua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah, begini dia berdiri tangannya. Kata Nabi, hakadha fil jannah, seperti ini di surga. Maksudnya jari manis sama jari tengah sama jari telunjuk kira-kira dekat apa jauh jaraknya? Jauh ya kencang, jaraknya dekat apa jauh? Itulah seperti Nabi dengan kita yang nyantunin anak yatim, betapa dekatnya nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada jarak di antara keduanya. Maka kalau kita pengen masuk surga, kita harus santunin anak yatim dong. Woi, kalau kita pengen masuk surga, maka kita harus santunin anak yatim dong. Pada kompak nih orang ya. Lain lagi. Ini gara-gara pada kurang minum, pada konsentrasi ini, itu namanya. Kalau kita pengen masuk surga, maka kita harus santunin anak yatim. Kurang kencang. Dongnya lepas banget. Ntar kalau udah buka puasa, ya Allah. Makanya kalau kita pengen bareng Nabi di surga, kita ngapain? Santunin anak yatim. Begitu jawabnya. Masya Allah, lemes banget. Terus juga selain itu, orang yang menyantuni anak yatim termasuk orang-orang yang tidak mendustakan agama. Tidak mendustakan agama. Allah mengatakan di dalam juz yang ke-30 di dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kalau kamu mau tahu orang-orang yang mendustakan agama, tuh lihat orang-orang yang menghardik anak yatim, yang dia kagak kasih makan anak yatim, yang dia ngusir anak yatim, yang dia suka galak sama anak yatim. Kira-kira kita galak nggak sama anak yatim? Baik apa galak? Baik apa galak? Yang disantuni anaknya doang apa emak-emaknya juga? Woi, ini bapak-bapaknya bilang emak-emaknya juga katanya. Makanya anak yatim itu adalah warisan daripada Nabi, karena Nabi juga adalah anak yatim. Nih Bu, saya kasih tahu Bu, ya, nih saya kasih tahu. Anak yatim ini Bu, nih Bu, Ibu, ngomong anak gimana? Nih, anak yatim ini Bu, kalau ibu merasakan penderitaan dia, malah nasibnya Ibu. Dia mau menjerit, dikata-katain temennya,
Bapak saya digalakin sama teman saya, dia kagak bisa. Kenapa? Bapaknya sudah meninggal. Iya apa enggak? Dia kemudian dibully di sekolahnya, dia mau ngadu dengan bapaknya, dia tidak bisa ngadu. Kenapa? Bapaknya sudah mati, ibu. Maka kalau kita, anak kita sekarang masih punya bapak, beruntung, jaga bapak-bapak, jangan diomelin mulu. Kalau diomelin mulu, bapak-bapaknya lama-lama sakit hati, akhirnya lama-lama jadi penyakitan, mati. Sabar, mati. Lah kalau laki saban hari diomelin terus sakit hati nggak tuh laki sama bini? Sakit hati, maka sakit hati dipikirin, jadi penyakit, lama-lama serangan jantung mengakibatkan masuk rumah sakit, mati lagi baik, ntar mati, masuk rumah sakit tidak tertangani, akhirnya baru, nah itu baru mati, cepat banget mati, ini cerita. Ya Allah, makanya ibu mohon maaf, suami adalah pemimpin rumah tangga, suami adalah seorang yang harus kita hargai, maka keberadaannya harus kita hormati, jangan kita sepelekan. Setuju nggak bapak-bapak? Setuju nggak bapak-bapak? Setuju nggak? Ibu-ibu setuju nggak? Ya, makanya anak yatim ini sedih bu. Bang Haji Roma Iramat pernah nasihatin itu bu. Yatim piatu mana nasibmu, semoga Tuhan selalu. Woi, apa lagi? Orang tahu? Sama gue juga tahu. Tuh, kalau misalkan Bang Haji ada seorang seniman, dia menasehati kita tentang anak yatim, apalagi Ustadz yang nasehatin kita hari ini. Saya bukan nasehatin ibu semua, saya bukan nasehatin bapak semua, tapi saya nasehatin diri saya juga. Karena apa? Ibu yang ngomong di depan ini, bapak yang ngomong di depan ini, saya juga anak yatim. Sama. Insya Allah. Ini bapak anak yatim bukan pak? Itu dia tuh. Bapak nanti berbaris semua ya. Jamaah sekalian berbahagia, itu santunan. Tuh, masih ada waktu saya, masih ada ya. Sampai jam berapa? Hah? Jam 6 kurang seperempat. Oke, masih lama dong berarti. Apa? Setengah 6. Oke, siap. Dia soalnya yang ngasih duit ke orang lain. Kita harus patuhi dia pak. Kalau bapak kan juga usul waktu ya mas. Dengerin ya, saya lanjutin. Kalau memang begitu adanya bahwa anak yatim harus kita indahkan keberadaannya, percis sebagaimana pula dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di pagi hari pada hari raya Idul Fitri. Nih, Tom, ini anak yatim bukan ya Pak? Yatim ya? Bukan. Nah, kemudian sering banget. Ngomong bukan sebelum ngumpat Ustaz. Nih, woi, Nabi itu pernah nyontohin kepada kita pada hari raya, ketika Nabi berjalan pada hari raya menuju sholat Idul Fitri, didapatilah anak-anak kecil sedang bermain di jalanan. Ya persis anak-anak kecil seusia ini nih Pak, seusia dia. Ketika anak kecil itu sedang bermain dengan riangnya pada hari raya, maka kemudian Nabi melihat dari kerumunan anak yang ramai tersebut ada sesosok anak yang sedang termenung dan dia tidak mendapati kebahagiaan pada dirinya. Ketika Nabi melihat keadaan anak seperti itu, maka Nabi kemudian mendatangi, menghampiri anak tersebut. Wahai anakku, ada apa engkau? Apa yang kau sedang alami? Anak-anak yang lain sedang bahagia pada hari raya, mereka gembira pada hari ini. Kenapa engkau bermuram? Kenapa engkau sedih? Wahai anakku,
Lalu kemudian Pak, anak kecil itu seakan-akan mau jawab, tetapi memendam kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Ketika mengucapkan ucapan yang pertamanya, wahai Bapak, saya tidak punya tempat untuk mengadu. Ibu saya sudah menikah lagi dengan seorang lelaki pilihannya. Harta saya diambil oleh bapak tiri saya. Ibu saya tidak sayang sama saya, dia sayang kepada suaminya. Makanya kalau misalkan ibu kawin lagi, dapat laki, anak yang dari laki pertama kadang-kadang merasa dicuekin. Iya apa enggak? Iya apa orang? Iya. Maka ketika itu, lalu kemudian anak kecil itu menjelaskan, wahai bapak, bapak saya sudah meninggal dan warisan dari bapak saya diambil oleh ibu saya dan dia nikah lagi dengan suaminya yang baru. Kira-kira kalau Nabi ngedengar ucapan anak kecil yang model begitu, Nabi terenyuh apa enggak ibu? Sedih itu Nabi Pak, sedih. Akhirnya Nabi melihat wajah dengan kesedihan yang dialami anak tersebut. Lalu kemudian Nabi menawarkan sebuah penawaran yang sangat mulia di hadapan anak kecil tersebut. Wahai anakku, mulai saat ini maukah engkau, mulai saat ini hendakkah engkau menjadi saudara-saudaranya si Husain dan Hasan? Engkau menjadi anak daripada Aisyah, engkau menjadi adik daripada Fatimah. Barulah sadar anak kecil yang diajak ngomong sama Nabi itu, bahwa yang ngomong di hadapannya tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah anak kecil yang awalnya sedih, yang awalnya nangis karena dianggap anak, dianggap cucu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah wajah kesedihannya menjadi wajah kegembiraan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak anak kecil ini masuk ke dalam rumahnya, dipersilahkan untuk makan yang enak-enak, diberikan pakaian yang layak, bahkan bagus, dan akhirnya sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, anak ini masih tinggal bersama Rasulullah SAW, dan selepas Rasulullah meninggal, anak ini diurus oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Saudara sekalian, kira-kira Nabi nyontohin begitu, kita kalau ada anak yatim, mau nggak ngurusin anak yatim di rumah kita masing-masing? Jawab, woi, saya nanya ini. Woi, Nabi udah nyontohin ngurusin anak yatim di rumahnya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada anak yatim, ibu, bapak mau nggak ngurusin anak yatim di rumah ibu? Woi, mau nggak? Mau. Benar. Ini ada berapa orang itu cepat? Ada bu, anak yatim itu sumber keberkahan. Saya pernah baca bu di dalam satu kitab nih, dalam satu kitab ya. Nabi itu, Nabi Muhammad kan anak yatim. Pamannya Nabi Muhammad siapa? Saya tanya, pamannya siapa? Siapa pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu Pak, sebelum ngurusin Nabi Muhammad, hidupnya miskin, fakir, susah nyari duitnya, susah cari nafkahnya. Ketika Nabi Muhammad diurusin sama pamannya Abu Thalib, ternyata Allah melimpahkan rizki kepada Abu Thalib, bahkan dia tidak pernah kurang rizkinya dalam suatu saat apapun dia keinginannya untuk mencari rizki Pak. Maka kalau kita pengen berkah, kalau kita pengen rezekinya lancar, gampang. Caranya bagaimana? Ngurusin anak yatim. Oh, wih, ngurusin anak yatim, wih,
ngurusin anak yatim. Ya, kalau ngomong ini ngomong anak yatim sama mamanya katanya. Saya punya rencana mamanya juga Pak Ustaz. Masya Allah. Tuh, dengerin. Maka kalau misalkan kita udah ngurusin anak yatim, keberkahan harta akan kita dapatkan, maka persis sama seperti apa yang didapati oleh Abu Thalib ketika mengurusi Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ini udah jam 5:30 sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya cukupkan pesan saya apa? Dua langsung. Nah, belum ke buka udah berapa ya? Udah ini. Nomor apa tuh maksudnya? Tuh, ya itu pesan saya. Tapi ingat nih, apalagi ini ibadah di bulan Ramadan, Pak. Nyantunin anak yatim itu lipat gandanya lebih, Pak, dibanding kita nyantunin di luar bulan Ramadan. Dalam satu kitab ada namanya kitab Quratul Nasir. Di sana dikatakan begini nih. Oh, mungkin ibu belum tahu nih bu hadisnya. Kata Nabi begini, siapa orang yang hadir di majelis ilmu di Ramadan, setiap langkah ke majelisnya itu 1 rakaat sholat sunnah. Siapa orang yang sedekah di bulan Ramadan, nyantunin anak yatim di bulan Ramadan, maka pelipat gandaan pahalanya berkali-kali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh. Makanya kalau nyantunin begini nih, Masya Allah, bersyukur luar biasa. Kalau misalkan kita bisa nyantunin setiap hari di bulan Ramadan, maka berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga santunan ini insya Allah membawa manfaat bagi anak yatim yang disantuni dan keluarganya, dan insya Allah Allah kasih lipat ganda pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya atau kita mari sama-sama untuk membacakan doa akhir majelis. Nanti sebelum maghrib baru doa berbuka puasa. Begitu ya. Baik ibu, kita baca doa dulu bu. Doa majelis ya, doa pengajian supaya pertemuan kita hari ini insya Allah penuh dengan kebaikan dan dicatat jadi amal ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, kita awali dengan membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Semoga hajat-hajat kita, semoga niat-niat kita seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik niat-niat yang kita lafazkan, niat-niat yang kita ucapkan, ataupun niat-niat yang tidak kita ucapkan, semoga juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum kaya, kita minta sama Allah Pak, karena kaya itu harus sebagai umat Islam. Didengarin ya, kaya itu wajib bagi umat Islam, karena orang yang kaya sajalah kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kata Allah, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kita pengen sempurna Islam kita, rukun haji harus kita laksanakan, maka haji bagi yang mampu saja. Kita minta sama Allah dengan karomah bulan Ramadan, dengan ijabahnya doa-doa di bulan Ramadan, biar kita diberikan kekayaan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu lagi Pak, Fatihah. Kita minta buat musolah kita, insya Allah menjadi musolah yang syiar, menjadi musolah yang makmur, sehingga barisan sholat berjamaahnya banyak membludak, dan insya Allah menimbulkan keberkahan bagi masyarakat sekitarnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari angkat tangan kita karena Allah malu menolak doa hambanya yang angkat tangannya ya. Subhanallah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم وراجع الله تبارك وتعالى أن سادتنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk doa puasanya ntar belakangan ya, bukan sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tolong anak-anak yatimnya, kita tolong ke depan semua. Diri semua, yang laki-laki, yang perempuan, yang masih kecil, kita tolong masuk semua. Maju. Ayo, yang perempuan juga. Yang perempuan yang masih kecil coba. Masih semua. Kita sekali foto bareng. Dibagi buat, bagi buat. Kita tolong Pak RW sama Pak Ustadznya untuk berdiri untuk memberikan catangannya.
Mirip jaket lu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta sirrun wa ghali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya Iya, ntar ya, Nay. Pegang aja, kalau ada kartunya dikasih. Lagi.
Sudah? Nanti jangan dulu ya, kita foto bareng. Bentar ya. Cukup. Udah semua jadi ya. Ya. Ya udah. Udah Bu. Udah kita proses izin foto. Ibu aja sih biarin. Black. Kameramen nggak boleh. TikTok. Lagi. Masuk RCTI, tenang aja, ayo. Yuk, 1, 2, 3. Yang berasa ya Pak. 1, 2, 3. Terus satu. Ini awalnya masnya. Ya, terima kasih. Ambil, ya. Ini duduk. Dedeknya duduk di depan. Dapat dulu. Kantong. Siap. Buka dulu. Jangan pulang dulu. Alhamdulillah. Jangan pulang. Baik, ntar. Saya lagi nge-live dulu. Sabar. Sini dulu. Maghrib dia. Maghrib. Yang kamu doakannya dari samping ya Bu ya. Baik Bu. Berapa sekarang? Kan jam 6, Pak. Enggak. Kurang. Kurang. Kok ini kok.